Untuk selanjutnya, kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakallah khair. Yang kami hormati Ustaz Muhammad selaku Ketua Komunitas Al-Himma. Suaranya jelas ya? Cek. Cek. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Yang Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Rizky Fadillah, SHI MAG, selaku mentor dan pembimbing program kaderisasi ulama. Yang kami Yang kami hormati hormati para para asatid asatid dan asatidat yang yang sempat sempat bergabung bergabung pada pada malam malam hari ini, hari ini, begitupun kepada begitupun kepada asatid asatid presenter pada presenter pada malam hari malam ini. hari ini. Ya. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah, jelas. Cek. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Ya. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahlan wa marhaban para asatid dan asatidat sekalian di seminar pemikiran dan peradaban Islam yang merupakan rangkaian dari program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor angkatan ke-18. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini kita berkumpul bertatap muka dalam satu agenda diskusi. Ya, saya perkenalkan, saya Alif Salama Samsul yang mendapat amanah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir 3 pemateri yang akan membawakan ilmu-ilmu yang ya menarik untuk kita kaji bersama. Di sini ada Ustazah Alin Safarasimam dengan judul Neoliberalisme dan Problematika Edufactory di Pendidikan Tinggi. Kemudian kedua ada Ustazah Sentia Ramadhani ya dengan judul Ruang Digital dan Fenomena Keterasingan Manusia, Mendudukan Kembali Hubungan Manusia dan Teknologi Berdasarkan Pandangan Alam Islam. Dan yang terakhir, insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Ghosi Al-Fatah dengan judul Kolonialisme Modern atas Bangsa Palestina, Mengungkap Suatu Hegemoni Wacana. Baik, sebelum kita lanjut pada 3 pemaparan materi ini, kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, Ustazah sekalian, insyaallah setiap dari para pemateri kita pada malam hari ini akan memaparkan selama kurang lebih 15 menit. Ya, untuk menghargai waktu, ya langsung saja kita akan mendengarkan pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ustazah Alin Safaras Imam. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung share screen ya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar jelas, teman-teman sekalian? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan suatu pembahasan begitu ya mengenai pendidikan tinggi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan nih kepada teman-teman sekalian. Biasanya kan kalau misalnya kita searching jurusan gitu ya, kita mau cari jurusan di internet, kita kasih keyword gitu jurusan atau program studi gitu ya. Nah, pasti yang keluar itu adalah fakta-fakta mengenai jurusan terbanyak atau jurusan paling diminati, jurusan dengan peluang kerja besar dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini saya di sini ada sedikit fakta menarik
Kalau tidak menarik jangan kecewa ya. Ada 14 jurusan kuliah dengan peluang kerja besar. Di sini versi kompas.com. Ada ilmu komputer, teknik elektro, pendidikan, akuntansi, psikologi, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu ada juga tagline biasanya 10 jurusan kuliah dengan taksiran gaji rendah. Nah, kalau tadi peluang kerjanya besar, yang ini taksiran gaji rendah gitu ya, atau jurusan Madesu. Madesu itu masa depan sukses gitu ya. Yang ini versi CNBC. Ada pekerjaan sosial, teologi dan agama, sejarah, biologi, antropologi, termasuk di dalamnya ada filsafat gitu dan lain sebagainya. Nah, survei kecil semacam ini atau fakta-fakta yang kita temukan di internet itu sebetulnya mencerminkan kepada kita bahwa memang saat ini berpendidikan tinggi itu atau perihal milih jurusan itu identik dengan nanti kerja apa dengan gaji berapa begitu. Nah, hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Harvard Drew Faust dalam pidatonya bahwa memang pendidikan tinggi saat ini telah dijadikan tangga untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi gitu. Terlebih menurut Peter Fleming dalam pidatonya, saat ini pendidikan tinggi ruhnya telah bergeser dan berubah. Yang awalnya berfokus kepada studi dan riset menjadi seperti sebuah pabrik yang fokus kepada industri gitu. Artinya saat ini universitas telah kehilangan orientasinya, di mana mahasiswa itu ingin kaya dari jalur berpendidikan tinggi gitu. Nah, kan sulit dibayangkan ya teman-teman kalau misalnya jurusan-jurusan seperti filsafat, teologi gitu, termasuk di dalamnya adalah ilmu Quran dan tafsir gitu, atau studi agama-agama, lalu jurusan antropologi, biologi gitu ya, berharap kaya dari profesi yang mereka geluti di bidang tersebut gitu. Nah, kalau semua mahasiswa itu ingin kaya dari jalur berpendidikan tinggi atau dari jurusan yang mereka geluti, yang mending semua program studi itu kita ubah saja menjadi prodi entrepreneurship gitu. Nah, ini adalah suatu masalah kita di pendidikan tinggi saat ini. Itulah mengapa hari ini kita akan mengkaji problematika semacam ini yang terjadi di pendidikan tinggi melalui suatu pembahasan berjudul Neoliberalisme dan Problematika Edufacere di Pendidikan Tinggi. Sekarang kita kenalan dulu nih, neoliberalisme itu sebetulnya apa sih gitu ya. Neoliberalisme sendiri merupakan paham liberalisme baru yang mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi serta mendukung pasar bebas. Salah satunya adalah pemerintah ini mengurangi peran mereka di dalam kesejahteraan sosial gitu. Nah, lalu apa sih kepentingan neoliberalisme di pendidikan tinggi gitu? Apa hubungannya dengan universitas? Nah, menurut kaum neoliberal, pendidikan tinggi ini berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan tempat para kaum neoliberal ini menginvestasikan sumber daya manusia mereka gitu. Artinya kita ini sebagai sivitas akademika dan sebagai mahasiswa termasuk dosen juga staf birokrasi dalam universitas itu telah dimanfaatkan oleh kaum neoliberal untuk mereka investasikan untuk nanti mereka manfaatkan di pasar begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk mereka memanfaatkan pendidikan tinggi ya. Intervensi neoliberalisme di pendidikan tinggi ini saya rangkum menjadi dua agenda besar. Yang pertama ada agenda yang namanya knowledge economy, di mana organisasi perdagangan terbesar di dunia, World Trade Organization, memasukkan pendidikan tinggi ke dalam kategori industri. Sampai akhirnya terjadi yang namanya privatisasi, yaitu pemotongan anggaran negara untuk pendidikan tinggi. Jadi negara itu memotong anggaran untuk pendidikan tinggi begitu. Akhirnya pendidikan tinggi ini harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau sektor-sektor swasta. Nah, agenda ini kemudian tertuang dalam konsep otonomi kampus yang dikenal sebagai New Public Management atau NPM gitu. NPM ini mengusung logika corporate university di mana pasar, perusahaan atau pabrik itu bisa masuk ke universitas gitu ya. Kenapa bisa masuk? Karena itu tadi terjadi privatisasi. Jadinya universitas terpaksa harus bekerja sama dengan pendidikan tinggi gitu. Nah, NPM dan knowledge economy ini telah menimbulkan satu kritik dari salah satu cendekiawan barat begitu ya, kritikus akademisi barat bernama Peter Fleming. Dia mengkritik neoliberalisme dan memunculkan suatu frasa baru yang disebut dengan edufactory. Nah, edufactory sendiri merupakan produk neoliberal yang mentransformasi universitas menjadi seperti perusahaan atau pabrik gitu, di mana universitas itu dijalankan seperti bisnis. Mahasiswa berlaku sebagai konsumen dan pendidikan seperti alat atau produk yang dapat diperjualbelikan gitu. Nah, hal ini berdampak secara nyata terhadap beberapa hal. Di sini saya mendapati ya ada 3 hal. Yang pertama adalah universitas saat ini telah meniru dunia bisnis gitu ya. Lalu perguruan tinggi telah berubah menjadi mesin mobilitas ekonomi dan tagline terbesarnya adalah perguruan tinggi dan universitas saat ini menjadi mesin eksploitasi raksasa.
Dari fakta-fakta ini dapat dilihat bahwa memang pendidikan tinggi saat ini telah sempurna menjadi objek proyek edufaktori neoliberal. Dan parahnya lagi, edufaktori ala neoliberal ini telah merubah manajemen pendidikan tinggi menjadi seperti perusahaan atau pabrik gitu. Di mana hubungan antara staf birokrasi, dosen, dan juga mahasiswa itu seperti manajer, pekerja, dan juga pelanggan gitu. Nah, hal ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan tinggi saat ini memang sudah sibuk meniru dunia korporasi dan bahkan universitas menjadi lebih korporat dari perusahaan atau pabrik itu sendiri gitu. Nah, edufactory neoliberal ini menimbulkan sejumlah kritik gitu ya dari cendekiawan barat. Tapi sebelumnya saya ingin memetakan kembali bahwa edufactory ala neoliberal ini telah berdampak terhadap dua hal besar, yaitu orientasi dan manajerial universitas. Di mana saat ini pendidikan tinggi itu terlalu berfokus pada praktik, lalu sivitas akademikanya itu money and job oriented gitu, dan akademisnya sangat pragmatis. Selain itu, di ranah manajerial ada relasi antara sivitas akademika yang berantakan, juga skema anggaran yang carut-marut, serta korporatisasi. Nah, seharusnya di suatu mohon maaf di Universitas bernalar edufaktori ini skema anggaran itu bermasalah, di mana akademisi dituntut untuk mempublikasikan jurnal rating tinggi dengan harga yang tidak masuk akal. Kalau kata Jacques Derrida ini tidak benar begitu ya. Menurutnya seharusnya pemerintah itu memberi universitas semacam kebebasan akademik untuk meminta bahkan menuntut kebutuhan penelitian. Jadi penelitian sekarang yang kita tuh dituntut untuk publish di Sinta sekian gitu, atau di Scopus dan sebagainya, harganya tidak masuk akal. Nah, itu seharusnya dibiayai oleh pemerintah gitu. Bukan peneliti itu harus apa istilah kata membayar untuk mengeluarkan suatu publikasi, tapi seharusnya peneliti itu dibayar dan dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi Zahdir tidak setuju dengan hal ini gitu. Menurutnya solusinya adalah itu tadi ya, pemerintah memberi universitas kebebasan akademik. Selain itu, Neil Postman juga mengatakan saat ini universitas itu terlalu berfokus kepada praktik sampai lupa dengan tujuan yang sebenarnya. Nah, seharusnya perlu ada penyamaan persepsi dan tujuan melalui sosialisasi yang lebih tajam kepada masyarakat mengenai tujuan dan hakikat dari pendidikan tinggi itu sendiri gitu. Dari beberapa kritik barat ini saya petakan kembali ya, saya ingatkan kembali bahwa memang ada dua hal besar yang terdampak dari intervensi edufactory neoliberal, yaitu orientasi dan manajerial ya. Nah, kompleksitas problematika edufactory neoliberal di pendidikan tinggi ini tidak bisa jika perbaikannya hanya mengandalkan satu jalur saja, sosial saja, ekonomi saja, atau politik saja gitu ya, tapi dia membutuhkan restorasi dan juga perbaikan yang jauh lebih kompleks dan mendalam gitu. Lalu bagaimana sih kita bisa memulai gitu ya perbaikan pendidikan tinggi kita ini? Kita harus mulai dari mana gitu. Nah, kita jangan risau gitu. Sebagai manusia kita bisa mulai dengan meletakkan perbaikan ini di dalam agenda kebudayaan atau peradaban gitu. Yang jelas membutuhkan transformasi dari hal yang mendasar dan bersifat jangka panjang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang kebudayaan atau peradaban gitu ya, itu artinya kita berbicara tentang apa? Tentang manusia gitu. Kenapa kita berbicara tentang manusia? Karena manusia adalah aktor utama dari peradaban itu sendiri gitu. Nah, sekarang masalahnya neoliberalisme dan edufactory-nya ini telah membelenggu atau mempengaruhi pikiran manusia gitu. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan adalah membebaskan pikiran manusia dari belenggu neoliberalisme yang jelas bersifat sekuler, dikotomis, dan juga reduktif gitu. Nah, bagaimana cara kita membebaskan pikiran manusia ini adalah dengan menetapkan lagi nih tentang hakikat dari pendidikan tinggi itu sendiri atau hakikat dari pendidikan dalam Islam itu sendiri. Nah, dalam Islam, pendidikan adalah suatu recognition and acknowledgement atau proses manusia yang mengenali kembali dirinya dan Tuhannya. Karenanya, pendidikan dalam Islam memasukkan proses ini atau adab ini ke dalam diri manusia yang disebut dengan instilling and internalizing adab atau proses menyerapkan dan menanamkan adab kepada diri manusia. Karenanya, output dari pendidikan itu sendiri seharusnya adalah insan adabi gitu, atau manusia yang baik secara moral dan sadar akan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini gitu. Nah, insan adabi ini dalam hubungannya dengan pendidikan itu disebut juga dengan manusia yang universal. University artinya universal gitu ya. Nah, maksudnya apa? Manusia universal ini memiliki jiwa yang menggerakkan raga. Nah, jiwa ini berkaitan dengan ilmu fardhu ain namanya. Dan raga ini berkaitan dengan
ilmu-ilmu fardu kifayah gitu. Nah, untuk mewujudkan manusia universal ini, pendidikan tinggi itu perlu memperbaiki kurikulumnya. Dengan apa? Mengklasifikasikan mana ilmu yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Fardu ain artinya wajib dipelajari atau masuk ke dalam MKDK gitu ya. Maaf, MKDU gitu. Ada Quran, Sunnah, Syariat, Teologi dan lain sebagainya. Sedangkan sisanya itu masuk kepada MKDK dari prodi itu sendiri gitu, yaitu ilmu-ilmu fardu kifayah selain ilmu yang fardu ain tadi gitu. Nah, untuk itu kurikulum di pendidikan tinggi ini memang seharusnya menggambarkan semacam kesatuan harmonis antara ilmu-ilmu yang fardu ain dan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Selain itu, jika memang universitas itu dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang universal tadi, maka emang seharusnya segala sesuatu yang ada dalam universitas itu, eksternal dan internalnya, pengaturan dan pemeliharaannya, dan pengenalan serta pengakuan tentang otoritas yang benar di dalam diri universitas itu sendiri, mesti meniru fungsi dari skema manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Islam tadi gitu. Dengan begitu, secara perlahan kita bisa memperbaiki manajerial. Tadi kita udah memperbaiki orientasi ya, sekarang kita memperbaiki manajerial yang tadi agendanya berdasar dari pembebasan manusia dan skema insan adabi. Nah, salah satu yang bisa dihasilkan dari perbaikan manajerial ini, khususnya di skema anggaran adalah sistem crowdfunding gitu, atau praktik urun dana melalui kontribusi kolektif seperti sedekah, wakaf, dan juga zakat gitu. Nah, universitas yang sudah menerapkan sistem crowdfunding ini salah satunya adalah Al-Azhar University gitu. Itulah kenapa Al-Azhar itu bertahan sekian ratus tahun tidak terpengaruh oleh pemerintahannya, tidak terpengaruh oleh negara gitu, tidak terpengaruh oleh kondisi sosial ekonominya. Itu karena Al-Azhar menggunakan sistem wakaf begitu. Karena dengan sistem crowdfunding atau sedekah wakaf dan zakat ini termasuk di dalamnya ada sistem takaful gitu ya. Pendidikan tinggi itu tidak akan rentan terhadap penurunan ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah. Dan dengan begitu otomatis tidak akan bergantung kepada sektor atau lembaga manapun, termasuk tidak akan bergantung kepada perusahaan atau pabrik, dan terutama tidak akan bergantung kepada pemerintah gitu. Dan dengan begitu juga relasi antar sivitas akademika selayaknya staf, guru, dan murid yang saling menghormati kedudukannya masing-masing. Bukan seperti tadi ya, seperti manajer, pekerja, dan pelanggan gitu, tapi selayaknya staf birokrasi, dosen, dan juga mahasiswa yang saling menghormati dan menghargai kedudukan masing-masing gitu. Nah, dari jalan perbaikan ini kita sekarang rangkum lagi nih, kita ingatkan lagi. Sebetulnya kenapa sih kita perlu untuk membahas pendidikan tinggi gitu? Kenapa pendidikan tinggi ini perlu dibahas oleh kita gitu? Seurgent itukah memperbaiki pendidikan tinggi? Iya, memperbaiki pendidikan tinggi itu urgent sekali karena jika kita berbicara tentang pendidikan tinggi, artinya kita berbicara tentang the whole state atau kita berbicara tentang suatu negara gitu ya. If we fix the university, we fix the society. If we fix the society, we fix the nation. Artinya kalau kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang universitas. Karena semua pemangku kebijakan yang ada di negara itu adalah berasal dari kampus gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Sebelumnya saya ingin menunjukkan suatu gambar nih ya teman-teman. Ada gambar zombie di sini ya. Zombie pakai toga gitu. Nah, kalau kata Peter Fleming, efek ciri ala neoliberal ini seperti virus zombie akademik, di mana para akademis itu hidup seperti zombie gitu dalam universitas, berjalan gontai gitu ya, kalau kata orang Jawa tuh kelemar-kelemar gitu, otaknya kosong gitu. Terus dia akan bergerak agresif kalau misalnya lihat mangsa aja atau lihat lihat makanan gitu, yang dalam hal ini diartikan dengan materi gitu. Jadi sekarang ini sivitas akademika itu seperti zombie yang mau gerak atau bergerak semangat gitu ya kalau misalnya ngelihat materi aja gitu dan otaknya tuh kosong gitu. Itu artinya saat ini manusia sedang mengalami suatu keadaan yang disebut dengan alfa atau alpa terhadap dirinya gitu, kehilangan arah gitu ya. Nah, oleh karenanya manusia berwujud zombie yang sedang kehilangan arah ini, sedang kelemar-kelemar otak kosong ini, yang menghuni universitas perlu melakukan suatu hal yang disebut dengan insaf gitu. Insaf itu apa ya? Mengenali dirinya dan Tuhannya, mengenal kembali mengenai hakikat diri kita dan Tuhan kita gitu. Nah, dengan begitu, dengan mengenali kembali diri kita dan Tuhan kita, secara perlahan kita bisa memperbaiki apa-apa yang ada di sekitar kita. Karena kita sudah mengenali nih diri kita, Tuhan kita, dan sekitar kita. Karena kalau kata ulama tasawuf itu, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Begitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Adin ya. Untuk para asatid dan asatid sekalian, untuk pertanyaannya disimpang terlebih dahulu. Insya Allah kita setelah dari membahas terkait pendidikan, kita akan mendengarkan yang dipaparkan oleh Ustazah Sentia terkait eh, ruang digital dan fenomena keterasingan manusia, menundukkan kembali hubungan manusia dan teknologi berdasarkan pandangan alam Islam. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sini saya nge-share screen kelihatan ya. Hmm. Oke, baik. Di sini saya ingin memaparkan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita eh, hari ini, gitu ya. Nah, hari ini tuh kehidupan kita tidak pernah lepas dengan yang namanya alat komunikasi digital, baik itu tablet, PC, laptop, terlebih lagi smartphone yang selalu ada dalam genggaman kita. Mungkin kalau 24 jam yang kita miliki, gitu ya, 4 jamnya itu mungkin tidur, maka bisa jadi 20 jam itu kita tidak pernah lepas dengan aktivitas scroll atau klik-klik, kayak gitu ya. Nah, hal ini ya, ruang digital yang bahkan kita bahas ini ternyata telah menggeser tidak hanya aktivitas kita, tapi juga ternyata rutinitas kita. Kita bisa saksikan di sini, teman-teman sekalian, bahwa tingkat pengguna internet Indonesia itu uh, kian hari makin meningkat kayak gitu. Nah, yang mana terjadi peningkatan pengguna internet ini telah berjalan begitu signifikan. Artinya, dengan perangkat yang dimiliki, ruang digital ini dari waktu ke waktu semakin sesak kayak gitu. Nah, hal ini menunjukkan fenomena ya aktivitas klik masyarakat Indonesia itu kian masif dari waktu ke waktu. Seperti mana yang dikatakan Budi Hardiman, bahwa eksistensi manusia kini seakan ditentukan oleh seberapa banyak dia melakukan aktivitas klik. Nah, untuk itu kita akan bahas nih lebih jauh perihal perselancaran manusia di ruang digital melalui presentasi saya yang berjudul Ruang Digital dan Fenomena Keterasingan Manusia, Mendudukan Kembali Hubungan Manusia Teknologi Berdasarkan Pandangan Alam Islam. Sebelum kita lebih jauh membahas ruang digital, di sini saya akan membawa kita terlebih dahulu mengenali bagaimana ruang digital itu kian eksis dari waktu ke waktu. Nah, ternyata ruang digital itu tidak pernah lepas dengan yang namanya revolusi industri, karena revolusi industri telah mentransformasi kehidupan umat manusia secara signifikan. Mulai dari revolusi industri 1 yang ditandai dengan kemunculan mesin uap, lalu revolusi industri 2 yang ditandai dengan kemunculan energi listrik, lalu ke revolusi industri 3 yang dikenal dengan revolusi komputer atau digital, yang menjadi bibit-bibit awal kemunculan ruang-ruang digital. Nah, sehingga makin berkembang di revolusi industri 4. Revolusi Industri 4 ini melahirkan istilah-istilah baru, yaitu namanya Society 4 dan Society 5. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat kita hari ini bukan hanya di dunia korporal, tapi juga di ruang-ruang digital, sehingga kita dikenal juga sebagai masyarakat digital. Nah, lalu apa itu ruang digital? Teman-teman sekalian, ruang digital itu adalah ruang yang merujuk pada segala ruang yang ada di jagat internet, kayak gitu. Baik itu situs web, email, media sosial, game online, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, kemunculan ruang digital itu pada mulanya dikritik ya oleh yang namanya Maslow. Maslow itu beranggapan bahwa ruang digital itu adalah suatu tempat untuk pelarian kayak gitu. Jadi, ruang digital itu diciptakan sebagai tempat untuk pelarian manusia. Manusia lari dari realitasnya, manusia lari dari tubuhnya, menarik diri dari kenyataan dan problem sosial. Untuk apa? Untuk masuk ke ruang-ruang artifisial. Jadi, ruang digital itu adalah pada mulanya ada sebagai bentuk untuk melarikan diri dari realitas yang nyata atau korporat kayak gitu. Nah, lalu kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, interaksi manusia dengan ruang digital itu menayangkan yang namanya digitalisasi tindakan. Yang mana efeknya itu ada yang namanya dekorporealisasi, banalisasi, dan deteritorialisasi. Nah, apa itu dekorporealisasi, banalisasi, dan deteritorialisasi? Mari kita bahas. Pertama, dekorporealisasi itu suatu
kondisi di mana terlepasnya tindakan dari tubuh fisik, di mana interaksi digital tidak lagi memerlukan kehadiran ragawi. Sebagai contoh, ya, seperti yang kita lakukan hari ini, gitu. Kita sedang Zoom gitu ya. Nah, ini kan pada awalnya kita itu belajar itu atau menuntut ilmu itu secara langsung atau kita melakukan seminar itu secara langsung. Tapi hari ini dengan adanya ruang-ruang digital kita mengenal yang namanya Zoom gitu sehingga kita bisa terhubung dari jarak jauh kayak gitu. Nah, hal ini juga yang membuat kesakralan atau nilai-nilai yang seharusnya ada seperti adab juga ya. Menuntut ilmu itu sudah mengalami pergeseran kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya banalisasi di mana kecepatan aliran informasi itu yang begitu deras menayangkan tindakan digital menjadi otomatis dan tanpa reflektif. Nah, salah satu kekurangan kita masyarakat hari ini yaitu kurangnya refleksi, kurangnya kita merenungi kehidupan kita. Maksudnya apa? Kita itu terlalu dipaparkan dengan banyak informasi sehingga kita tidak bisa berpikir jernih gitu, mengambil jeda gitu. Kita dituntutkan tuntutan dari luar yang begitu cepat kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada namanya deteritorialisasi di mana lokasi geografis itu tidak lagi mainkan peran karena lokus itu terhubung dimanapun dalam ruang digital. Yang mana pada akhirnya aktivitas klik itu bersifat privat sekaligus publik, intim sekaligus asing, personal sekaligus politis. Nah, dari ini semua ya kita dari ini semua tindakan digital itu menjadi bersifat fluid dan anonim di mana fluiditas itu berkenaan dengan rapiditas atau kecepatan yang melampaui kesadaran si pelaku dan bersifat anonimitas atau tanpa dikenali siapa pelaku utamanya kayak gitu. Nah, dari semua bentuk interaksi ini ya gitu teman-teman dapat kita lihat yaitu munculnya fenomena-fenomena di ruang digital gitu seperti yang namanya cyber affair atau perselingkuhan di ruang digital, ada juga cyberbullying atau perundungan di ruang digital, atau juga kita bisa melihat maraknya judi online kayak gitu ya. Nah, itu berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di ruang digital. Juga ada mungkin kita pernah TikTok juga rame hari ini itu namanya blind dating kayak gitu. Nah, itulah beragam-beragam kerusakan di ruang digital. Terus dari semua problem di ruang digital ini bisa disimpulkan dengan yang istilah yang namanya cyber syndrome, di mana cyber syndrome ini mencakup masalah gangguan fisik, sosial, dan mental. Akibat apa? Akibat penggunaan internet yang berlebihan, yang berujung pada kecemasan sosial dan perubahan perilaku kayak gitu. Nah, di sini saya coba urai. Pertama itu internet addiction disorder itu gangguan kecanduan internet yang menimbulkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gejala fisik seperti insomnia dan sakit punggung. Nah, lalu ada namanya cyber disorder, yaitu merupakan masalah kesehatan mental gitu. Mental terkait gangguan sosial, psikologis, dan fungsional seperti hilangnya harga diri, kepercayaan diri, dan kecemasan akibat kecanduan dalam ruang digital seperti yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada cyberkondria, kondisi di mana manusia itu uh, mengalami kecemasan yang berlebihan setelah dia mencari informasi di internet. Sebagai contoh, ketika seseorang itu mengalami self diagnosis, ketika seseorang itu ya, kita hari ini aktif banget, kita hari ini aktif banget bersosial media gitu ya. Contoh nih teman-teman gitu lagi scroll di luar sana ya gitu, scroll reels atau scroll Instagram kayak gitu. Itu kita bakalan lihat misalnya ada istilah ketika seseorang itu nge-scroll tiba-tiba dia ketemu nih kan hari ini makin marak banget ya mental health kayak gitu ya misalnya ketemu anxiety atau bipolar kayak gitu ya ciri-cirinya. Nah ketika ketemu merasa itu dirinya kayak gitu, ketika merasa 1-2 poin gitu ya dari 5 poin misalnya dia merasa duanya itu dirinya. Nah sampai akhirnya dia cari berselancar di Google kayak gitu dia mencari lebih lanjut terkait anxiety atau bipolar tadi, terus semakin dia baca semakin banyak informasi yang diterima tentang anxiety atau bipolar tadi semakin dia merasa itu dirinya kayak gitu. Nah itu suatu kondisi yang hari ini mungkin banyak kita temui kayak gitu ya. Nah itulah akibat apa? Ketidakmampuan seseorang itu tadi mengolah informasi kayak gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya itu ada yang namanya cyber sickness. Ini ada kondisi ketika seseorang itu mengalami gangguan fisik ketika dia berhadapan dengan realitas virtual seperti mengalami pusing dan mual kayak gitu. Nah, mana ini? Oke. Nah, jadi dari dampak manusia dengan ruang digital yang demikian sejatinya itu menunjukkan ya bahwa
manusia itu telah kondisi tersebut itu telah mengikis gitu, bahkan mengasingkan manusia dari kedudukan atau singgasananya yang wajar. Nah, hal ini relevan dengan apa yang dikatakan Paul Tillich terkait keterasingan manusia, di mana Paul Tillich di sini membagi keterasingan manusia itu menjadi tiga, yaitu manusia terasing dari hakikat dirinya atau relasinya dengan Tuhan, dan kedua manusia itu terasing dari keberadaannya sejati, dan manusia itu terasing dari dirinya sendiri, kayak gitu. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa manusia itu mengalami keterasingan dalam dua hal, yaitu keterasingan individual dan keterasingan sosial. Nah, keterasingan manusia ini dapat dipahami lebih jauh melalui pergeseran fase dari fase teosofi ke fase teknosofi dan ke fase libidosofi, di mana teosofi ini menuju pada suatu kondisi di mana manusia itu dipenuhi oleh dunia manusia itu dipenuhi oleh representasi kehadiran Tuhan, kemudian bergeser ke teknosofi ketika kehadiran Tuhan itu ditandingi dengan kehadiran teknologi yang mengambil alih berbagai peran Tuhan, kayak gitu ya. Di mana batas-batas yang diambil alih oleh Tuhan diterobos oleh keangkuhan manusia melalui sains dan teknologi. Dan fase terakhir yaitu fase libidosofi yang merujuk pada keadaan ya, keadaan ketika teknologi dikuasai sepenuhnya oleh hasrat manusia, di mana kehadiran Tuhan tidak lagi diperlukan manusia. Nah, kayak gitu. Hal ini ya sejatinya itu menunjukkan bahwa kondisi tersebut manusia itu telah mengalami keterasingan dari Tuhannya atau keterasingan dari fitrah dirinya yang sesungguhnya, kayak gitu. Nah, kondisi keterasingan manusia tersebut sekurang-kurangnya merefleksikan beberapa hal. Pertama itu teknologi bertransformasi menjadi bukan alat, melainkan memperalat manusia. Kedua, teknologi juga berkedudukan sebagai penilai. Ketiga, hasrat manusia yang terlampau dominan atas akal sehatnya, kayak gitu. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita tahu bahwa ya persoalan yang tadi muncul sejatinya itu menggambarkan kewajaran kedudukan antara teknologi dan manusia, di mana manusia gagal merengkuh makna dirinya dan teknologi secara tepat. Dan juga pada akhirnya menaikkan persoalan worldview atau cara pandang. Untuk itu, mari kita dudukkan kembali apa itu teknologi dan manusia serta hubungannya secara proporsional. Di sini kita perlu menarik ya, guna mendudukkan relasi manusia dan teknologi, kita perlu terlebih dahulu memahami hakikat manusia menurut Prof. Halatas, Prof. Said Muhammad Aqib Halatas dalam bukunya Islam dan Sekularisme, beliau menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, yang mana hakikat gandanya itu inilah yang menyebabkan kediriannya, atau jiwa dan raga inilah yang membentuk dirinya itu sendiri, yang mana diri inilah yang mencerminkan atau merepresentasikan penciptanya, seperti itu. Nah, tujuan sejati manusia ini ya adalah di mana manusia itu adalah untuk beribadah dan menjalankan ketaatan sesuai dengan hakikat fitrahnya, yaitu fitrah penciptaannya untuk menjalankan peran-perannya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, bagaimana relasi manusia dengan teknologi tadi? Kita pertama ya harus mendudukkan dulu. Kita perlu pahami bahwa teknologi adalah alat, karena ketika kesadaran redup oleh karakter alat ya ada bahaya besar bahwa pengguna itu tidak lagi menjadi tuan atas alat, melainkan sebaliknya. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, teknologi itu kita ibaratkan sebuah pisau yang berguna bagi insan, dan tiap-tiap rumah itu memerlukan pisau ini nih untuk digunakan di dapur. Begitulah ilmu sains dan teknologi berguna bagi maslahat insan di dunia. Nah, dari itu semua ya, sebagai penegasan, sesuatu yang kita sebut sebagai alat tidak pernah bisa dijadikan nilai ataupun penilai, kayak gitu. Sekali lagi, teknologi sejatinya berguna bagi maslahat insan di dunia. Dan kita harus tahu bahwa manusia lah yang sebenarnya memberi nilai kegunaan bagi teknologi. Dan nilai-nilainya dalam Islam ditentukan oleh budi pekerti akhlakiyah yang merujuk pada agama. Untuk itu, manusia bukanlah yang diperalat dan dinilai oleh sains dan teknologi, melainkan tuan atas sains dan teknologi tersebut. Manusia sebagai tuan atas teknologi ini sejatinya merefleksikan kondisi batin atau jiwa, yang mana nafs an-natikoh yang memandu dan mengawal nafs hayawaniahnya manusia tersebut. Nah, kondisi nafs an-natikoh yang seperti demikian sejatinya itu berhubungan dengan perangkat atau sumber ilmu yang berfungsi dengan baik atau sehat dan sebagaimana mestinya. Nah, karena jika hal ini mengalami disfungsi, teknologi kembali naik tahta menjadi tuan atas manusia.
dari semua pemaparan ini dapat kita simpulkan dengan apa yang sering kita dengar, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Manusia yang mengenali dirinya sejatinya mengenali Tuhannya, dan manusia yang demikian semestinya juga kenal dan paham apa itu teknologi dan bagaimana ia berlaku atasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ustaz Santia terkait ruang digital. Yang terakhir akan disampaikan oleh Ustaz Gosi terkait kolonialisme modern atas bangsa Palestina mengungkap suatu hegemoni wacana. Dengan ini kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar Ustaz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, rekan diskusi yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Wazi Al-Fatah selaku panelis diskusi yang ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk berdiskusikan mengenai isu yang masih hangat hingga hari ini, yang mana isu ini mengungkap berbagai macam bias-bias keberpihakan seperti itu ya. Karena memang sebenarnya isu ini merupakan isu yang satu dari perjalanan panjang dari kolonialisme atas bangsa Palestina itu sendiri. Baik, 1 tahun semenjak 7 Oktober 2023, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bahwasannya sudah terdapat lebih dari 40.000 rakyat Palestina yang gugur akibat serangan atau invasi Israel serta sekutu baratnya atas Palestina, yang mana ironisnya itu 16.500 di antaranya itu merupakan anak-anak, dan 10.000 di antaranya itu dinyatakan hilang seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulik bahwasanya memang kekerasan yang dialami oleh masyarakat Palestina itu tidak hanya melalui apa yang dialami itu tidak hanya merupakan kekerasan fisik, namun juga ada suatu bentuk narasi yang itu tuh tidak imbang dalam merepresentasikan Palestina sebagai entitas yang sedang terjajah seperti itu. Dan bahwasanya itu semua bisa diwakilkan dalam suatu bentuk praktik penjajahan atau praktik dominasi yang disebut sebagai hegemoni. Oke, lalu yang pertama kita akan memahami apa itu hegemoni. Oke, lalu teori hegemoni ini sendiri merupakan teori yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf asal Italia, yang mana hegemoni ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok itu mempertahankan kekuasaan melalui persuasi dan juga kepemimpinan politik serta ideologis. Yang mana mungkin saya beri satu contoh, ada suatu quotes dari Julius Caesar, seorang kaisar asal Romawi ya, yang mana dalam quotes-nya ini si Julius Caesar ini berkata, give them bread and circuses and they will never revolt. Yang artinya adalah beri masyarakat itu roti dan juga sirkus, maka dengannya mereka itu tidak akan melawan. Mungkin dari analogi ini bisa saya simpulkan bahwasanya hegemoni ini merupakan suatu bentuk praktik yang dilaksanakan oleh seorang raja atau seorang penguasa yang jahat gitu ya, yang mana track recordnya ini tidak baik atau penuh dengan kejahatan seperti itu, tapi dia ingin publik itu teralihkan isunya kepada isu yang itu tuh tidak lebih besar daripada isu yang lebih besar seperti itu. Maka dari itu mereka menyibukkan para masyarakat itu dengan mengalihkan mereka dengan roti dan juga hiburan-hiburan seperti yang saya analogikan tadi. Atau mungkin dalam konteks Palestina, publik ini ingin disibukkan oleh para penguasa yang melakukan hegemoni tadi dengan mengalihkan mereka dari isu-isu yang lebih besar, yaitu genosida seperti itu. Maka dari itu mereka akan tetap bisa berkuasa, dan juga tujuan-tujuan politis dan kekuasaan itu tetap bisa berjalan di dalam isu tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja hegemoni ini? Oke, lalu cara kerja hegemoni ini melibatkan penggunaan kekuatan
atau pengaruh ya untuk mempromosikan kepentingan, nilai serta agenda kelompok yang dominan seperti itu. Dan di saat yang bersamaan itu juga menekan atau menindas perspektif, nilai dan juga kepentingan kelompok lain yang itu tuh lebih lemah. Nah, di sini bisa kita pahami bahwasanya memang hegemoni ini merupakan suatu bentuk hubungan ya, suatu bentuk keterikatan antara kekuatan dan juga berbagai macam instrumen yang seperti militer, ekonomi, dan juga yang paling dekat dengan kita yaitu media, yang mana itu ditujukan untuk mempertahankan atau mempromosikan kepentingan nilai dan juga agenda kelompok yang dominan tersebut. Yang mana itu sementara di saat yang bersamaan itu juga menekan atau menindas perspektif dan juga nilai dari kelompok lain yang lebih lemah seperti itu, agar tidak muncul di permukaan perspektif atau nilainya gitu. Oke, lalu hegemoni ini erat kaitannya dengan apa yang disebut sebagai sistem produksi pengetahuan, atau yang juga disebut sebagai the politics of knowledge. Jadi ini merupakan suatu bentuk kekuatan dan hubungan antara kekuatan dan kekuasaan yang itu tuh inherent dan mencoba untuk membentuk suatu bentuk pola pikir ya, yang itu tuh mengendalikan apa yang disebut sebagai produksi dan penyebaran pengetahuan tadi, yang mana itu sangat sentral sekali dalam wacana kekuasaan, yang itu merupakan suatu bentuk legitimasi tindakan. Maka dari itu ada dua instrumen yang sangat penting sekali dalam sistem produksi pengetahuan itu dalam ranah hegemoni, yaitu pendidikan dan juga media. Yang mana itu menjadi dua dua media, dua instrumen yang itu tuh sangat berpengaruh sekali dalam sistem produksi pengetahuan itu. Oke, lalu bagaimana sebenarnya hegemoni dalam konteks Palestina itu ya? Maksud saya dalam lingkup besar hegemoni Barat seperti itu. Oke, lalu kita pahami dulu apa itu hegemoni dalam konteks kolonialisme. Jadi, kolonialisme sebagai bentuk hegemoni ini, dia tidak hanya suatu sebatas bentuk pendudukan fisik saja atau physical occupation ya, lewat tindakan militer, namun ia juga suatu bentuk upaya untuk mendominasi akal atau domination of mind, yang itu tuh bertujuan untuk membangun sistem produksi pengetahuan yang itu tuh mengunggulkan superioritas penjajah dan juga menegaskan posisi inferioritas yang terjajah. Oke, lalu hegemoni kolonialisme, hegemoni di dalam isu Palestina ini tercermin dalam apa yang disebut sebagai kekerasan epistemik atau epistemic violence. Jadi epistemic violence ini suatu teori yang digagas oleh Gayatri Spivak ya dalam bukunya Can the Subaltern Speak, bahwasanya epistemic violence ini merupakan bentuk praktik dalam kolonialisme, yaitu berupa tindakan diskriminatif yang itu dialamatkan pada individu atau kelompok tertentu dengan merusak atau mengabaikan sistem pengetahuan, cara mengetahui, dan juga kemampuan mereka untuk berbicara dan didengar dalam wacana tersebut. Lalu aspek paling penting atau paling utama dalam kekerasan epistemik ini merupakan silence atau pembungkaman, yang mana itu merupakan upaya untuk menghalangi atau menghancurkan keleluasaan entitas yang tertindas tadi, orang-orang yang terkolonialisasi tadi, untuk bisa berbicara atas nama kaumnya sendiri, di mana di sana selalu terjadi apa yang disebut sebagai narasi-narasi diskriminatif dan juga suatu bentuk misrepresentasi seperti itu. Oke, lalu ada beberapa teknik yang dilakukan oleh Barat dan juga Israel dalam hal ini, yaitu yang pertama dengan melakukan represi akademiknya serta marginalisasi. Yang pertama adalah dengan menghancurkan berbagai macam fasilitas pendidikan dalam beneran malam ini? Besok. menghancurkan fasilitas pendidikan eh, bagi rakyat Palestina itu sendiri, yang mana itu merupakan suatu bentuk pembungkaman ya atas munculnya narasi-narasi tentang Palestina seperti itu. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh tentara Zionis dengan menghancurkan fasilitas pendidikan yang ada di Palestina itu disebut sebagai scholasticide ya, atau kalau menghancurkan etis itu kan genocide. Nah, kalau menghancurkan fasilitas pendidikan dan juga cara-cara untuk memproduksi pengetahuan itu disebut sebagai scholasticide. Nah, jadi scholasticide ini merupakan uh, istilah yang diperkenalkan oleh salah satu profesor asal Palestina bernama Karman Abusi, yang itu tuh merupakan profesor di Oxford University, yang mana itu berangkat dari keprihatinan atas serangan yang itu tuh menargetkan fasilitas pendidikan di Palestina ya pada tahun 2009 lalu, yang mana metode scholasticide ini sendiri telah digunakan sejak Nakba tahun 1948, dan itu tuh terus mengalami peningkatan intensitas hingga hari ini pasca 7 Oktober 2023,
Yang mana Nablusi ini sendiri menjelaskan bahwasanya scholasticide ini didorong oleh rasa khawatir penjajah akan pentingnya pendidikan yang itu tuh merupakan tradisi bagi bangsa Palestina serta pusat tumbuhnya perlawanan. Oke, lalu selanjutnya, ternyata kekerasan epistemik lewat represi akademik itu tidak hanya terjadi di Palestina, namun juga terjadi di negara lain, ya. Seperti pembungkaman ruang-ruang publik terhadap suara-suara Palestina, yang seperti yang terjadi pada bulan April yang lalu di Columbia University dan juga di Harvard University, itu bahasanya demonstrasi atau protes yang itu tuh pro Palestina itu langsung mengalami bentuk represi dari aparat seperti itu, langsung dibubarkan gitu ya, langsung dibungkam. Nah, ini sekali lagi menjadi pertanyaan ya mungkin bagi kita, ya, di mana negara Barat ini selalu diidentikan dengan academic freedom dan juga freedom of speech, namun pada hakikatnya kalau itu sudah kalau itu sudah ke ranah Palestina itu mereka berusaha untuk membungkam karena memang tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik mereka seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kekerasan epistemik ini juga terwakilkan dalam apa yang disebut sebagai representasi media dan juga framingnya. Jadi media ini dalam perannya itu dalam perannya melakukan kekerasan epistemik ini itu menyajikan apa yang disebut sebagai narasi yang penuh dengan kepentingan ideologis ya. Yang mana itu dilakukan dengan teknik framing dan juga agenda setting yang dalam laporannya di beberapa media mainstream barat itu selalu membenturkan Palestina ini dengan isu terorisme dan melupakan isu dan seolah ingin publik itu tidak fokus kepada isu yang lebih besar yaitu genosida. Oke, lalu ternyata memang bias media barat itu memang bukan suatu bentuk yang mitos gitu kan, memang benar-benar terjadi seperti itu, yang seperti yang dilaporkan oleh Center for Media Monitoring, yang itu tuh menunjukkan bahwasanya bias laporan yang dilakukan oleh media mainstream barat ini memang ada, benar-benar ada, dan itu tuh dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya seperti mengambil sudut pandang yang sangat Israeli sentris sekali, dan juga itu tuh mengabaikan sebagian besar pengalaman rakyat Palestina ya, serta dehumanisasi dan juga framing yang selalu memposisikan rakyat Palestina sebagai teroris, human child, dan juga antisemitisme serta berbagai penggunaan kata-kata lainnya yang itu tuh dilakukan secara berulang. Oke, lalu hal yang perlu dicermati bahwasanya memang permainan kata-kata yang kelihatannya sederhana itu bisa menjadi salah satu bentuk kekerasan epistemik ya lewat media tadi, yang mana itu terrepresentasikan ke dalam beberapa kata-kata ya, seperti yang ada di contoh ini, yang mana jika itu korbannya dari pihak Palestina itu di beberapa media, kalau kita mainstream barat, kalau kita mau sedikit lebih fokus itu orang-orang korban dari pihak Palestina itu selalu diwakilkan dengan kata-kata seperti dead gitu ya. Karena memang dead ini suatu kata yang masih ambigu sekali dan itu bisa dikarenakan banyak hal ya seperti tertimpa reruntuhan atau karena penyakit. Tapi di saat itu korbannya dari pihak Israel itu selalu diwakilkan dengan kata-kata killed ya. Yang mana itu sudah pasti karena terbunuh oleh siapa ya? Terbunuh oleh entitas yang disebut sebagai teroris oleh media-media barat seperti itu kan. Oke, lalu sedikit akan kita kulik mengenai sebenarnya keterkaitan antara Zionisme dan juga ideologi Barat itu sendiri. Oke, lalu kita akan mulai dari Zionisme ini merupakan ideologi yang lahir dari rasa inferioritas orang-orang Yahudi Eropa, ya, yang mana pada abad ke-17 yang lalu itu terjadi revolusi Prancis yang itu melahirkan suatu bentuk gerakan pencerahan ya, atau enlightenment, yang mana di saat itu turut disambut oleh masyarakat Yahudi yang saat itu juga mengalami diskriminasi rasial di Eropa oleh orang-orang Eropa non-Yahudi seperti itu ya. Yang mana mereka itu menyimpulkan bahwasanya penyebab kita mengalami diskriminasi atau penyebab kita mengalami ketermunduran atau inferioritas itu karena mereka masih mengadopsi cara-cara hidup yang ortodoks dan mereka harus melakukan apa yang disebut sebagai asimilasi ya, dengan meninggalkan cara-cara hidup ortodoks dan ikut melestarikan cara-cara hidup sekularisme seperti yang dilakukan oleh masyarakat Eropa lainnya, yang mana di saat itu masih disebut sebagai gerakan Haskalah ya, belum menjadi Zionisme. Oke, lalu ternyata setelah itu eh, disadari bahwasannya gerakan Haskalah tadi itu tidak, dan juga asimilasi mereka kepada masyarakat modern
Eropa itu tidak cukup untuk menghapuskan bentuk-bentuk penindasan rasial atas mereka. Maka dari itu orang-orang penggagas Zionisme ini mengadopsi ideologi imperialisme ya, yang mana mereka merasa bahwasanya kita harus mereka harus mendirikan suatu bentuk tanah merdeka yang mana hanya diisi oleh mereka saja seperti itu. Dan itu tumbuh dari lahirnya ideologi romantisisme di Eropa pasca Revolusi Prancis pada abad ke-17. Oke, lalu sebenarnya Zionisme ini merupakan sebuah logika eliminasi ya, yang seperti yang dikatakan oleh Profesor Patrick Wolf dalam jurnalnya Structural Colonialism and Elimination of the Native, bahwasanya memang seperti yang diamini oleh Sayyid Abdullah Shaikh dalam bukunya Colonialism on Palestine, itu Zionis ini lebih mengerikan daripada kolonialisme modern pada umumnya, karena memang Zionisme ini menuntut adanya suatu bentuk kemurnian rasial ya di tanah tersebut dan menolak suatu bentuk asimilasi dengan masyarakat pribumi sekitar ya. Oke, lalu Zionisme ini juga keterkaitannya dengan Barat adalah merupakan extension of Western civilizing mission atau kepanjangan dari misi pemberadaban Barat ya, yang mana itu kalau dia tilik di beberapa media dan juga pernyataan itu memang mereka merupakan perpanjangan dari misi demokrasi atau misi-misi pemberadaban di Timur Tengah seperti itu. Ada suatu quotes dari Profesor Hatim yang cukup menarik ya, bahwasanya Zionisme ini alih-alih orang-orang Yahudi Eropa itu alih-alih mereka melawan ideologi yang pernah menindas mereka pada masa lalu, justru mereka malah mengadopsinya dan melampiaskannya kepada rakyat Palestina. Seperti itu. Oke. Lalu kontekstualisasinya adalah bagaimana Zionisme ini benar-benar mencerminkan dari wajah imperialisme itu seperti yang benar-benar dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu pada 24 Juli 2024 yang lalu di Kongres Amerika Serikat, yang menyatakan bahwasanya this is not a clash of civilizations, it's a clash between barbarianism and civilization. Yang berarti ini bukanlah benturan antar peradaban ya, melainkan ini benturan antara manusia berperadaban melawan barbarianisme seperti itu. Oke. Kesimpulannya adalah kolonialisme ini sebagai bentuk hegemoni dalam konteks Palestina ini merupakan suatu bentuk upaya Barat ya, dalam mempertahankan wacana kekuasaannya di tengah publik serta merupakan justifikasi atas tindakan pendudukan atas Palestina. Oke, ada quotes dari Malcolm X yang berkata, "If you are not careful, the newspapers will have you hating people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressed." Yang artinya adalah, jika Anda tidak berhati-hati, koran itu akan membuat Anda membenci orang-orang yang tertindas dan mencintai orang-orang yang melakukan penindasan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi 3 pemaparan dari para pembicara kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Untuk termin pertama ya, kita berikan 3 penanya. Kalau masih ada waktu kita akan buka ke termin kedua. Oke. Nah, sebelumnya nanti akan bertanya bisa mengajukan tangannya, kemudian nama, mungkin seperti itu. Silakan. Oke, saudara Jumardi Hasan. Oke, silahkan. Oke, silakan saudara Jumardi Hasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya, karena ini sudah agak malam. Ini saya akan memberikan pertanyaan, mungkin bisa ke 3 pemateri ya. Pemateri pertama sama pemateri kedua.
Suara saya jelas, Ustaz? Ya, jelas, Ustaz. Saya menarik dengan closing statement dari apa namanya pemaparan dari pertama dan kedua, itu menggunakan closing statement man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya pandangannya Muhammad Iqbal ya tentang bagaimana sebenarnya konsep tentang tahdzibul akhlak atau tazkiyatun nafas yang terjadi dalam Islam. eh, Konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini jangan sampai kita sepelekan. Dalam artian ini adalah tingkat spiritualitas paling tinggi dalam Islam dan ini tidak didapatkan dengan mudah. Contohnya kita lihat lah para apa namanya ulama-ulama sufi yang tazkiyatun nafas itu ada yang sampai 20 tahun, 15 tahun dan sebagainya untuk tahdhibul akhlak. Maka ini yang apa namanya yang dikritik oleh Muhammad Iqbal. Terus kalau hanya sekedar tazkiyatun nafas dan apa namanya pembentukan jiwa tadi itu, maka sisi lain Islam juga akan mundur dengan hal ini. Inilah yang disebut dengan intiqad sufi al-asri. Jadi beliau itu mengatakan ya gimana sebenarnya konsep yang betul terhadap tazkiyatun nafas ini. Ini yang masih ambil karena kalau mau dikaitkan dengan konteks apa namanya pendidikan kita, kemudian bagaimana dengan berinteraksi dengan apa namanya media dan sebagainya tadi itu disebutkan, maka ini masih ambigu konsep yang akan digunakan dalam hal apa namanya tazkiyatun nafas ini. Ini untuk yang materi yang pertama dan yang kedua ya. Untuk yang ketiga saya mohon maaf ini karena ini ada pertanyaannya karena kemarin kami sudah apa namanya ada sedikit diskusi tentang teman-teman yang menamakan diri mereka itu tentang kelompok akhir zaman. Jadi dia mengatakan begini, berarti sebenarnya kalau begitu solusinya apa sih sebenarnya untuk Palestina ini? Salah satu dari teman diskusi itu mengatakan ya solusinya cuma satu ini apa? Solusinya adalah khilafah Islamiyah. Nah, menurut materi ini kira-kira gimana? Ini sebenarnya pertanyaan yang remeh, cuman ya gimana aja kita harus menjawabnya kan seperti itu. Maksud khilafah pokoknya istinya khilafah dan khilafah kan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pakai begini. Oke, sebelumnya saya memperjelas ya terkait yang pertama ya dari Ustadz Jumardin tadi bahwa untuk ditujukan ke pemateri pertama dan kedua terkait konsep tazkiyatun nafas ya seperti hari ini seharusnya dipahami seperti apa? Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Oke. Nah, jelas ya. Nah, kemudian untuk tadi ke pemateri ketiga terkait Palestina seharusnya seperti apa? Apakah harus diberlakukan khilafah atau bagaimana? Demikian ya pertanyaannya. Oke. Eh, Kemudian kita masih buka ya untuk penanya kedua. Kita persilahkan Ustazah Nur Rofar Mawati. Ada Ustaz, suara anak terdengar jelas nggak Ustaz? Ya, jelas. Mungkin pertanyaan anak ke pemateri yang kedua, karena sekarang memang lagi interaksinya itu full dengan anak-anak yang sekarang itu mayoritas bahkan bisa dibilang yang paling utama waktu mereka itu adalah dengan digital, dengan HP contohnya. Nah, mungkin bisa sharing mungkin ya, bagaimana cara, karena kan pertama kita status sebagai guru itu kan interaksinya itu masih yang paling utama adalah orang tua. Tapi setidaknya kesan atau triknya itu bagaimana? Mungkin ada pendapat atau ada tips mungkin untuk mengarahkan dia bisa, walaupun prosesnya panjang ya, dan mengingatkan berulang-ulang, tapi apa yang bisa menjadi tawaran, apalagi anak yang minim, misalnya orang tuanya bisa kita bilang minim tentang literasi atau bijak tentang menggunakan media sosial. Nah itu bagaimana? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
kayaknya anak-anak gitu tentang hidup. Tadi untuk ini materi ditanyakan ke pemateri kedua ya, ruang Iya, digital. yang kedua. Iya, yang kedua. Oh, Gimana ke kita ruang. bisa ya menanamkan kepada anak-anak dengan kebijakan menggunakan media. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian penanya ketiga tadi ini Ustadz Ihsan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Eh, Pertanyaan saya tujukan kepada pemateri pertama tadi tentang eh, pemateri pertama tentang hubungan dalam edufactory dalam perguruan tinggi. Sekarang terkait dengan pendidikan tinggi itu ada tentang pendidikan yang edufactory di kampus, tentang penelitian, publikasi jurnal, dan akademik. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan pemateri tentang hal-hal yang ada dalam pendidikan tinggi terkait dengan pandangan masyarakat yang selesai kuliah itu mendapatkan gelar dan gelarnya itu berbeda dengan ada perbedaan dengan kampus yang memberikan gelar kepada seseorang dengan penghargaan doktor yang diberikan kepada doktor HC yang diberikan kepada seseorang yang memberikan kontribusi kepada negara. Ya, Oke. Oke, terima kasih. Untuk termin pertama mungkin kita batasi dulu. Selanjutnya kita akan mendengar. Oke. Bentar aku lagi cari berita. Oke. Kita berikan ke pemateri pertama terkait akan menjawab pertanyaannya tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya izin yang pertama itu tanggapan ya mengenai konsep tazkiyatun nafas begitu di dalam khususnya tadi berhubungan dengan apa yang kami sebutkan, saya pribadi sebutkan di dalam kesimpulan mengenai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu begitu ya. Sebetulnya konsep tazkiyatun nafas itu sendiri kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana gitu nafas konsep tazkiyatun nafas itu dipahami seperti apa gitu ya. Kalau misalnya tazkiyatun nafas itu sendiri itu ada beberapa aspek gitu ya bagaimana konsep tazkiyatun nafas itu dipahami saat ini yaitu salah satunya adalah penyucian dari sifat-sifat yang negatif gitu artinya menyucikan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat atau hal-hal di luar syariat begitu. Selain itu termasuk di dalamnya adalah konsep tazkiyatun nafas itu adalah mengembangkan akhlak mulia gitu atau memperbaiki akhlak atau adab itu sendiri yang tadi sudah saya sampaikan mengenai konsep insan adabi gitu ya atau manusia yang baik secara moral begitu yang tahu tujuan hidupnya, tahu mengenai hakikat dirinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini gitu. Selain itu konsep tazkiyatun nafas itu juga bisa dipahami sebagai penyeimbangan antara eh, hal-hal yang bersifat di luar diri dan dalam diri atau jiwa dan raga itu. Jadi kan tadi ya kalau yang berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya mengenai menyambung lagi kepada konsep Einstein adabi adalah manusia itu di dalamnya ada jiwa yang menggerakkan raga. Jadi itu harus diseimbangkan. Bagaimana raga itu bisa bergerak kalau misalnya jiwanya itu belum belum baik, istilahnya belum suci atau belum belum disucikan begitu. Selain itu juga ada konsep tazkiyatun nafas termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek relevansi antara sosial dan moral gitu. Terus juga dipahami sebagai jalan untuk
mencapai gitu ya kebahagiaan yang hakiki, yang tidak bergantung kepada materi atau kepuasan duniawi saja. Itu saya pikir kalau misalnya aspek mengenai tazkiyatun nafas sendiri itu salah satunya itu ya, jalan untuk mencapai kebahagiaan yang tidak bergantung atau tidak tidak dikaitkan dengan materi atau kepuasan duniawi saja gitu. Caranya adalah dengan menyucikan hati dan menata niat gitu. Kurang lebih mungkin itu kalau tanggapan saya mengenai tazkiyatun nafas, mungkin nanti bisa disambungkan oleh uh, saudari Sentia begitu. Lalu yang kedua mengenai gelar gitu ya. Tadi betul ya pertanyaannya mengenai bagaimana dari pandangan pemateri ya, dan pandangan masyarakat terhadap orang yang mendapatkan gelar dari kampus dan orang yang diberikan gelar itu. oh, oke. Iya, baru-baru ini kita ada ini ya, ada berita sedikit menarik dan sangat tidak penting kalau menurut saya mengenai pemberian gelar kepada Raffi Ahmad itu ya. Mohon maaf di sini saya menyebut nama begitu. Saat ini adalah fenomena yang terjadi. Memang pendidikan tinggi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia itu sudah terkungkung oleh itu tadi ya, ideologi neoliberal di mana gelar itu salah satunya adalah gelar diperjualbelikan. Sebetulnya eh, apa? Penjurusan materi saya ini tidak kepada pemberian gelar, tapi lebih kepada orientasi orang-orangnya untuk mendapatkan gelar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang saat ini, kalau tujuan eh, orang-orang itu untuk mendapatkan gelar hanya untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk bekerja apa gitu ya, agar mendapatkan gaji berapa, itu yang salah. Jadi saya membahas di orientasinya gitu. Kenapa itu salah? Karena yang dibutuhkan saat ini adalah soft skill sebetulnya. Nah, itu yang sekarang tidak ada di pendidikan kita gitu, terutama di pendidikan tinggi gitu ya. Karena orang fokus mengejar gelar dan gelar itu bisa didapatkan dengan salah satunya adalah IPK saja atau dengan istilah kata fokus kepada akademik saja. Jadinya orang-orang tuh melupakan yang namanya organisasi kampus, pengasahan life skill gitu ya, pengasahan critical thinking, analytical thinking itu dilupakan oleh pendidikan tinggi saat ini. Itulah mengapa pendidikan tinggi menjadi serupa pabrik gitu. Akhirnya dia hanya membentuk manusia pekerja gitu. Ada suatu cerita dari salah satu guru kami bahwa memang teman beliau itu belum mencontohkan gitu ya, ada dua teman beliau yang dulu memang orientasinya saat kuliah itu yang penting kerja, jadi bagaimana nilai itu bagus gitu, bagaimana nilai itu yang penting IPK dia itu nggak merosot, jadinya dia pakai apa, joki dan lain sebagainya. Akhirnya nilai itu istilah kata formalitas dia dapatkan cuma-cuma, istilahnya gelar yang dia dapatkan juga cuma-cuma gitu. Nah, berbanding terbalik dengan teman beliau yang satu lagi, di mana beliau ini mendapatkan gelar tidak sebaik, nilai IPK-nya tidak sebaik temannya yang tadi mendapatkan gelar dengan fokus pada pembelajaran yang akademis saja ya, yang ada di SKS saja gitu, dan menggunakan joki tugas, joki skripsi dan sebagainya, itu mungkin tidak sebaik itu nilainya, tapi dia memiliki critical thinking yang bagus, dia berorganisasi, dia berkegiatan yang mengasah critical dan analytical thinking itu gitu, sehingga saat bekerja yang tadi gelarnya itu tidak, nilainya itu tidak sebagus teman yang satunya itu belum 2 tahun sudah diangkat jadi HR gitu. Tapi yang satu lagi sampai sudah 10 tahun masih saja jadi pekerja gitu, jabatannya sama. Karena apa? Dunia kerja saat ini sebetulnya tidak membutuhkan orang-orang yang hanya bermodalkan gelar dan IPK, tapi membutuhkan seorang inovator. Itulah kenapa Indonesia itu sekarang masih menjadi negara yang berkembang, belum menjadi negara yang maju. Karena mental-mental mahasiswanya, yaitu calon-calon pekerja, calon-calon pemangku jabatan, itu masih bermental jongos. Kalau kata Pak Pramodi Anantatur ya, masih bermental jongos gitu, belum bermental inovator gitu. Jadi saya pikir gelar-gelar itu menjadi apa ya, semurah itu karena gelar itu saat ini bisa dibeli gitu, terutama gelar-gelar yang sekarang bisa diberikan dari kampus gitu. Nah, kampus memberikan gelar, kita kembali lagi kepada apa ya, istilah kata tolak ukur yang dipakai oleh kampus untuk memberikan gelar honoris causa atau gelar profesor dan sebagainya gitu. Profesor itu saat ini diberi gelar profesor itu dengan cara publikasi gitu, publikasi
minimal skala publikasi. Jadi ada nilai-nilainya gitu ya. Seperti kalau misalnya publikasi di Scopus itu dapat nilainya berapa, publikasi di Sinta 2 nilainya berapa, Sinta 3 semakin Sinta bawah itu nilainya berapa. Itu ada nilainya untuk kemudian bisa naik jabatan menjadi lektor, lektor kepala dan sampai akhirnya nanti jadi guru besar gitu, jadi profesor. Nah, saya pikir tidak ada salahnya sebetulnya. Yang menjadi salah adalah akhirnya para profesor ini eh, menggunakan riset sebagai alat untuk mendapatkan gelar saja gitu. Nah, yang menjadi parah lagi karena perusahaan dan pabrik itu sudah masuk ke dalam universitas, akhirnya mereka itu melakukan suatu penelitian yang tidak menjawab problematika masyarakat, melainkan menjawab apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pabrik gitu. Sekarang yang dibutuhkan perusahaan dan pabrik adalah bagaimana perusahaan pabrik mereka itu jalannya baik, mesin-mesin itu beroperasi dengan bagus gitu. Tapi tidak mementingkan bagaimana dampak dari pabrik atau perusahaan itu yang jelas merugikan masyarakat. Contohnya apa? Limbah. Nah, sekarang akhirnya peneliti ini dan riset-riset ini tidak menjawab problematika masyarakat, melainkan menjawab problematika pabrik. Kembali lagi, mengapa ini terjadi gitu ya? Mengapa mereka akhirnya meneliti sesuai dengan apa yang diminta pabrik? Karena pabrik memberikan dana. Lah, lalu bagaimana gitu kan memang penelitian butuh dana, betul, penelitian butuh dana, tapi seharusnya bukan pabrik yang mendanai para peneliti, tapi negara gitu. Jadi peneliti ini tidak seharusnya membayar dan tidak seharusnya dibayar oleh pabrik atau sektor swasta, tapi dibayar oleh negara. Jadi kalau misalnya dirunut, kita taruh lagi benang merahnya itu sangat jauh sekali gitu mengenai apa ya gelar-gelar ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tarik lagi gelar saat ini untuk mendapatkan gelar profesor dan sebagainya tidak bisa menjadi tolak ukur keilmuan seseorang gitu. Begitu pula dengan gelar-gelar yang tidak setingkat honoris causa atau profesor gitu ya. Gelar S1 pun tidak bisa menjadikan tolak ukur. Bisa jadi dia tidak gelar S1 dia itu setara dengan gelar profesor gitu. Karena itu tadi ya universitas kita telah terkungkung oleh ideologi neoliberalisme. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh di kolom chat atau di ucapan. Terima kasih. Langsung kepada pemateri pertama. Oh, maaf, pemateri ketiga. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari pemateri kedua. Selanjutnya kita melanjut ke pemateri ketiga. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah memang khilafah ini suatu bentuk ultimate solution gitu ya, apa solusi paling pamungkas lah istilahnya dalam menyelesaikan permasalahan Palestina ini. Yang mana memang kita ini seperti mengandaikan suatu bentuk imperium raksasa ya, yang bisa melindungi nyawa umat Islam di seluruh dunia nanti. Tapi memang untuk menuju ke sana, ya nanti khilafah ini mungkin yang kita andaikan seperti suatu bentuk imperium raksasa ya, apa yaitu kerajaan besar yang itu tuh menaungi seluruh negara-negara Muslim gitu ya. Ya karena memang sekali lagi untuk menuju ke sana itu memang banyak sekali kerumitan gitu ya. Yang pertama memang mungkin akan saya mulai dulu dari konteks penyelesaian permasalahan Palestina dulu ya. Memang eh, banyak sekali standing point dari isu Palestina ini ya. Memang berbagai macam sudut pandang itu berbicara soal Palestina ya. Orang-orang kiri juga ngomongin Palestina, terus yang dari barat sekuler juga ngomongin Palestina, orang-orang LGBT juga ngomongin Palestina, kita yang Muslim juga ngomongin Palestina seperti itu. Yang pasti kalau saya hasil dari bacaan saya ya, memang banyak salah satu eh, salah satu penyebab kenapa permasalahan Palestina ini memang tidak kelar-kelar itu karena memang cara penyelesaiannya pun itu masih sangat Eurosentris sekali gitu. Seperti contoh dulu eh, di saat terjadi perang bukan setelah terjadi intifada kalau nggak salah atau perang Arab Israel itu ada perjanjian Oslo gitu ya. Itu juga dimediasi oleh Barat yang mana itu memang notabene-nya itu sangat-sangat vokal sekali mendukung Israel itu justru malah mempromosikan menawarkan suatu bentuk cara untuk menyelesaikan permasalahan Palestina ini dan itu ternyata setelah banyak mendapatkan kritik yang itu tuh memang menyatakan bahwasannya ya ini eh, lebih banyak berpihak kepada Israel dan Barat dan sangat minim sekali keberpihakannya kepada orang-orang Palestina seperti itu. Nah, lalu yang kedua,
eh, itu yang pertama tadi ya, bahwasanya memang untuk menuju ke solusi ultimate tadi memang banyak sekali halangan. Yang pertama tadi memang solusi-solusi yang ditawarkan itu selalu Eurocentric dan syarat dengan kepentingan-kepentingan Barat. Dan yang kedua, ini memang ada suatu bentuk gerakan yang itu tuh ternyata gagal untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Arab nasionalisme gitu ya, apa atau nasionalisme Arab gitu. Seperti yang bisa kita baca di saat perang Arab Israel dulu itu memang pernah jadi suara-suara Arab terhadap Palestina itu pernah bulat gitu ya. Tapi memang habis itu terpecah lagi gitu karena memang dari negara-negara Arab pun mereka berangkat dari berbagai macam ideologi yang beragam gitu ya. Dan itu hasil dari intervensi negara-negara superpower ke dunia Timur Tengah, ke negara-negara Muslim ya, seperti Soviet dan juga Amerika. Dan akhirnya itu menimbulkan perpecahan di kubu orang-orang Arab itu sendiri, orang-orang Muslim itu sendiri. Karena memang standing point-nya yang sekali lagi itu nation state ya, atau standing point-nya itu ya karena nasionalisme Arab itu, dan itu akhirnya gagal juga menyelesaikan permasalahan ini. Nah, mungkin untuk menuju ke apa solusi yang ultimate tadi ya, yang mana kita mengandaikan suatu bentuk imperium raksasa yang itu tuh mampu menaungi seluruh nyawa umat Islam gitu ya. Kita harus mulai dulu melakukan apa yang disebut sebagai dekolonisasi pemikiran kita sendiri gitu ya, pemikiran orang-orang atau cara sudut sudut pandang orang-orang Muslim terhadap isu Palestina itu sendiri ya. Memang kita harus mulai dengan standing point-nya umat Islam itu seperti apa gitu ya. Kita harus kita juga harus mendobrak dulu tuh batasan-batasan nation state gitu ya, batasan-batasan asobiah atau batasan-batasan apa namanya sub hmm, apa ya disebutnya asobiah atau memang ini ya kesukuan gitu, kesukuan dan kebangsaan yang fanatisme kebangsaan gitu ya, itu harus kita dobrak dulu gitu, baru kita bisa menuju ke ultimate solution tadi ya. Ya karena memang untuk menjadikan negara-negara ini sebagai negara-negara Islam ini menjadi suatu bentuk imperium itu juga suatu bentuk hal yang rumit gitu, karena memang kita sudah mengalami banyak banyak sekali pengalaman kolonialisme yang akhirnya membentuk kesadaran negara-negara tadi seperti itu. Ya kalau dari pandangan saya memang kita harus mulai dari mendekolonisasi tadi ya, mendekolonisasi cara pandang negara-negara Muslim, cara pandang orang-orang Muslim terhadap isu Palestina ini. Seperti itu. Karena memang sejatinya solusi-solusi sebelumnya sudah gagal gitu. Oke, lalu yang kedua, apakah benar bangsa Arab itu masih sakit hati ya atas apa yang pernah dilakukan Bashar Assad kepada umat Muslim non Syiah di Timur Tengah itu sendiri? Dan seperti yang kita lihat bahwasanya memang berita-berita sekarang itu lebih kenceng menyiarkan bahwasanya Syiah itu lebih getol gitu, negara-negara Syiah itu lebih getol untuk melakukan real action terhadap Palestina gitu ya, yang seperti yang dilakukan oleh Hizbullah atau Iran gitu ya, atau negara-negara di Lebanon dan juga Suriah seperti itu. Oke, memang saya tarik dulu konteksnya ke apa yang disebut sebagai perang dingin di Timur Tengah. Itu memang benar-benar ada gitu ya, dan itu dari beberapa bacaan saya ada juga di YouTube itu kalau tidak salah judulnya The Cold War in Middle East oleh Fox Channel ya, VOX bukan FOX. Kalau FOX kan negara itu medianya apa Donald Trump ya, ini VOX gitu. Itu analisis, memang murni analisis politik geopolitik di sana, itu bahwasanya memang ada suatu bentuk perebutan pengaruh antara Syiah dan Sunni ya di Timur Tengah itu, yang itu tuh memang kalau Syiah itu diwakilkan oleh Iran dan juga beberapa proksinya di Timur Tengah seperti di Lebanon lewat Hezbollah dan juga di Yaman lewat Houthi gitu ya. Dan juga Arab Saudi yang mengklaim sebagai pemilik apa tanah suci yang sah gitu ya di Mekah dan Madinah seperti itu. Dan itu kedua negara ini memang melakukan bentuk apa pengaruh gitu ya, pengaruh di Timur Tengah, dan memang salah satunya memang berefek pada isu Palestina gitu ya. Dan itu sekali lagi membuktikan bagaimana memang Arab Arab apa Arab nasionalisme itu gagal untuk mampu memecahkan masalah Palestina. Nah, akhirnya malah bikin mereka sendiri pecah gitu kan. Ya, memang cukup ada efeknya gitu ya. Bagaimana apa
ada suatu bentuk tendensi gitu, rasa tendensius ya dalam isu ini ya. Kenapa Arab Saudi diam dan juga yang lain-lainnya. Seperti itu. Ya memang sekali lagi memang dua pertanyaan tadi terbingkai dalam suatu bentuk ini apa wacana ya memang yang perlu kita lakukan saat ini ya melakukan dekolonisasi terhadap pikiran kita sendiri dan terhadap cara pandang orang umat Islam dan juga negara-negara Muslim yang itu tuh harus mampu mendobrak batasan-batasan nation state dan apa punya standing point-nya sendiri sebagai umat Islam seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, demikian jawaban dari pemateri ketiga. Selanjutnya ke pemateri kedua. Oke, baik. Saya mau coba mulai dari pertanyaan tadi ya. Boleh saya mau memastikan dulu kepada Mbak Nur Reformawati. Tadi Antum bertanya terkait bagaimana menyikapi ya sebagai guru gitu. Boleh tahu Antum guru di jenjang apa ya? SD. Oh, SD ya. Oke, baik. eh Baik, bagaimana sih sebenarnya harus menyikapi kalau nggak salah tangkap saya, bagaimana sih guru itu menempatkan dirinya gitu ya, mengajar anak itu seperti apa agar dia tidak mengalami keterasingan kayak gitu. Nah, di sini perlu kita pahami dulu bahwa keterasingan itu terjadi ketika manusia itu bergeser dari hakikat dirinya atau dari koridor dirinya yang semestinya, atau dia mengalami apa ya? eh Tidak bisa mampu menangkap apa ya. Kalau manusia itu seharusnya mampu menempatkan segala sesuatu itu dengan tempatnya atau dikatakan dia paham batasan-batasan suatu kebenaran atau hikmah kayak gitu ya. Nah, manusia tidak mengalami keterasingan ini adalah manusia yang dia keluar dari koridor dirinya atau dia mengalami krisis hikmah atau kalau bahasanya Kiai Haji um, Fatullah Akmal Zakarsi ya. Maaf. Fatullah Zarkasi. Ya, punten. Nah, beliau bilang itu seperti ini. Itu namanya adalah dehikmatisasi kayak gitu ya. Kalau beliau bilang itu, maksudnya lebih ke kondisi orang itu tidak bisa gitu ya meletakkan sesuatu itu pada koridornya. Nah, kalau misalnya di sini kita bicara siswa SD kayak gitu ya, siswa SD otomatis dia harus dalam pengawasan yang tadi pertama guru, yang kedua dari orang tuanya kayak gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya ya pertama harus tahu dulu tujuannya kayak gitu. Tujuan anak-anak ini untuk apa kayak gitu. Menggunakan yang tadi ruang digital ini kayak gitu. Nah, yang paling utama adalah eh, si orang tua dan guru ini kayak gitu. Mereka harus paham dulu karena kalau anak itu kan ada fase dia belum balik ya. Dia belum akalnya belum sempurna gitu ya. Otomatis dia perlu dipandu kayak gitu. Nah, jadi yang harus emang effort banyak itu adalah si guru tadi kayak gitu, guru dan orang tua kayak gitu. Nah, ini perlu kerjasama antara orang tua dan guru gitu. Orang tua dan guru bagaimana dia anak-anak ini bisa gitu ya, bisa diawasi kayak gitu. Nah, pertama punya tujuan, terus kerjasama antara orang tua dan guru kayak gitu. Dan satu lagi itu adalah penanaman nilai-nilai kayak gitu. Yang ketiga ya, yang paling utama sebenarnya itu adalah penanaman nilai-nilai di mana orang tua itu dan guru itu harus punya satu value yang sama kayak gitu, punya satu yang value yang sama gitu, yaitu value Islam kayak gitu yang dia tahu gitu dengan itu bisa diterapkan ke anak-anak dan dipahami juga perkembangan teknologi itu bukan hanya ada positif juga ada negatif dan itu perlu dikenalkan dan intinya adalah lagi-lagi orang tua ini gitu ya, orang tua dan guru ini harus saling bersinergi dan harus paham tantangan-tantangan teknologi kayak gitu dan harus paham juga apa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa tersusupi gitu yang menyusup sehingga anak-anak ini bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan kayak gitu. Nah, itu. Jadi perlu kerjasama dari orang tua dan si guru tadi kayak gitu ya. Nah, itu. Terus terkait yang tadi bicara tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Nah, tazkiyatun nafs ini juga kalau misalnya seseorang itu mengalami keterasingan gitu ya, keterasingan otomatis dia tidak tahu nih, tidak bisa keluar apa ya, dia keluar dari koridornya kayak gitu ya. Nah, ini kan untuk kembali ke koridor itu, itulah dengan menggunakan yang tazkiyatun nafs tadi kayak gitu ya. Nah, tazkiyatun nafs ini emang di zaman
kalau tazkiyatun nafs itu kita pahami ya dalam konteks modern itu memang jadi apa ya parsial lah dalam memahaminya kayak gitu. Setiap ibadah itu dalam Islam itu emang punya dampak kayak gitu. Dampaknya itu ya dampak tazkiyatun nafs gitu. Dan bertingkat eh, dan dampaknya itu kita tahu bahwa dampak tazkiyatun nafs itu ya bertingkat-tingkat kayak gitu ya. Yang seperti seperti kita tahu nih persyaratan segala sesuatu itu ya harus sesuai dengan apa ya ikhlas gitu. Kita itu harus melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, yang mana tazkiyatun nafs itu adalah aktivitas yang cukup progresif dan sebaliknya bukan perilaku yang pasif gitu ya. Terus kita juga perlu pahami bahwa em, bahwa ya kalau misalnya ini tuh perlu dipahami berbarengan dengan apa ya ajakan gitu, ajakan. hmm, Kalau ditarik lebih jauh ya, pemaknaan perihal tazkiyatun nafs itu akan berhubungan pula dengan yang namanya itu pemahaman terhadap tasawuf kayak gitu. Karena dalam perspektif modern gitu ya, tasawuf itu seringkali direduksi gitu maknanya. Nah, padahal ya kalau misalnya kita lihat aktualisasi tasawuf itu khususnya itu perihal tazkiyatun nafs itu ya bisa dilihat dari bagaimana Imam Ghazali ya kayak gitu melangsungkan proses yang namanya islah gitu ya, islah baik itu individual ataupun kolektif gitu ya. Dan jika kita ingin gitu ya melihat kematangan yang sempurna yang di dalam bagaimana tazkiyatun nafs itu ya bisa kita lihat di dirinya Rasulullah kayak gitu ya. Nah, yang memancarkan tazkiyatun nafs yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu sesi diskusi kita pada malam hari ini karena kita terbatasi oleh waktu dan kesempatan. Maka demikian sesi diskusi ya pada malam hari ini. Itu termin kedua mungkin bisa kita adakan di luar dari forum ini, insya Allah. Ya. Eh, saya selaku moderator mewakili teman-teman pemateri pamit undur diri. Kami ucapkan pada para asatid dan asatidot yang eh, memberikan saran tanggapan terkait kepada para pemateri kita pada malam hari ini. Saya kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara moderator dan para pemateri yang telah menyampaikan ya sebagai pemaparan dari ketiga tema bahasan pada malam hari ini. Selanjutnya langsung saja akan kami persilahkan untuk pembacaan epilog yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Hussein Zahrul Musinin Zaki. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang malam ini sudah hadir dalam acara diskusi, terima kasih sudah berkenan untuk menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin ini bunyinya bukan epilog yang benar-benar epilog ya, tapi sekedar menyampaikan statement untuk menyimpulkan ya dari tiga materi barusan, supaya teman-teman tidak kehilangan konteks dari yang ingin kita tuju pada malam hari ini. Pertama terkait dengan edufactory, bahwasannya fenomena yang kita lihat marak itu ketika pendidikan tidak lagi disuarakan atau digemakan untuk tujuan pendidikan, melainkan untuk tujuan-tujuan praktis dan ekonomis begitu ya. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri bahwa para pelajar itu hanya dianggap sebagai komoditas gitu ya, barang dagang yang punya nilai jual begitu. Nah,
ketika dikaitkan dengan konteks tazkiyatun nafas tadi dari kutipan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka yang bisa kita temukan adalah bahwasannya ketika manusia itu menyadari esensinya sebagai manusia, bahwa ia diciptakan dengan proses yang sedemikian rupa ya. Kita tahu dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah, tsumma alaqah, tsumma mudghah dan seterusnya, faja'alnahu khalqan akhar. Kemudian manusia mendapatkan tugas yang begitu mulia dari pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kita tidak kesampaian gitu ya untuk memandang pendidikan itu hanya sebatas proses untuk mendapatkan keuntungan material. Sehingga pendidikan itu benar-benar dikembalikan kepada tujuan utamanya, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya. Itu adalah satu konteks tazkiyatun nafas yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita menyuarakan pendidikan itu tidak lagi hanya sebatas mencari keuntungan material. Adapun terkait dengan keterasingan, fenomena eh, kesadaran manusia yang bergeser begitu ya, yang awalnya kesadarannya itu hidup di dunia nyata, kemudian berpindah ke dunia maya. Ini tadi ada uraian menarik dari pemateri yang me- menggambarkan pergeseran apa namanya pergaulan sosial manusia dari yang sebelumnya teosofi menjadi teknosofi dan menjadi libidosofi. Libido itu adalah salah satu istilah dalam psikologi yang mungkin teman-teman dari psikologi kenal ya, itu dipopulerkan oleh Freud. Maksudnya adalah libido itu adalah satu eh, reaksi kimiawi gitu ya dalam otak manusia ketika dia itu menerima kesenangan begitu. Sehingga kesenangan manusia itu digambarkan ketika terjadinya reaksi kimia otak mendapatkan apa namanya libido gitu, sehingga kesenangannya meningkat dan itu yang membuat orang merasa ketagihan. Nah, fenomena media sosial sekarang itu bukan lagi bertujuan untuk bersosial, tapi justru mungkin teman-teman tahu istilah populernya pansos gitu ya, panjat sosial, mencari ketenaran, mencari eksistensi dirinya, seakan-akan dirinya itu hilang dari dunia nyata hanya untuk menunjukkan eksistensinya di dunia maya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwasannya manusia tidak serendah itu diciptakan dengan tujuan yang hanya seremeh itu, tapi justru lebih mulia lagi, seharusnya manusia bisa memosisikan interaksi sosialnya itu dalam konteks berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Maka sebaiknya media sosial itu kita sikapi sebagai satu platform di mana kita bisa saling berbagi kebaikan, saling mengingatkan kepada al-haq was sabr dan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, sehingga apa yang ada di media sosial itu justru semakin membuat kita tidak asing lagi, tapi menjadi semakin menemukan siapa diri kita sebenarnya dan itu terwujud dalam perbuatan kita di dunia nyata. Nah, adapun tentang konteks kolonialisme tadi, eh, perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa ada hikmah kenapa di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan istilah Bani Israel gitu ya. Kita tahu Israel itu barangkali tampaknya tidak seindah yang seharusnya begitu ya. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum alal alamin, dan sebagainya. Teman-teman perlu tahu, dalam beberapa tafsir, seperti tafsir Marogi dan tafsir Sya'rawi, itu disebutkan bahwa ketika Israel itu disebutkan dengan dinisbatkan kepada leluhurnya, yaitu Israel. Israel adalah panggilan dari Nabi
Yakub alaihissalam, dan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang ada 12 anak itu. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Nah, di situ teman-teman perlu tahu, dalam tafsir disebutkan bahwa khitab Bani Israel itu dalam bentuk sindiran. Bahwa ketika Bani Israel itu menyimpang, Al-Quran ingin mengingatkan, wahai kaum yang leluhurnya adalah orang paling mulia, yaitu Israel. Karena dalam tafsir disebutkan bahwa Nabi Yakub itu memiliki posisi yang sangat mulia sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, seharusnya keturunannya Nabi Yakub ini malu ketika tidak bisa meneruskan atau mewarisi kemuliaan dari leluhurnya. Karena itulah dihitopnya Bani Israel. Seperti kita misalkan kenal dengan anak seorang yang terkenal gitu ya, anak Fulan. Fulan adalah seorang yang sangat terkenal. Fulan itu terkenal sangat mulia, tapi anaknya itu sepertinya tidak mencerminkan sifat bapaknya. Pasti kita bilang, hei anak Fulan, harusnya kamu malu sama bapakmu, kan seperti itu. Itulah yang Al-Quran ingin sebutkan kepada Bani Israel dan supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, konteks ini yang perlu kita pahami bahwa ketika perilaku perilaku keturunan Israel ini tidak seperti yang diharapkan, maka disitulah Al-Quran berbicara bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun terkait hegemoni eh, Zionis kepada bangsa Palestina, ini perlu kita lihat tidak hanya sebagai sebuah problematika politik, bahwasannya dia tidak sekedar masalah politik tapi juga masalah akidah gitu. Karena kalau tadi kita tahu bahwa eh, kaum Israel itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, artinya ketika perpindahan itu terjadi pencampuran keturunan sehingga bangsa Israel yang sekarang itu tidak murni keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, dan ketika itu artinya mereka tidak menjadi pewaris hak penuh terhadap tanah Palestina karena faktor keturunan tadi. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat bersama bahwa ketika agama kita itu tidak apa namanya agama kita diusik, maka kita perlu memiliki sikap yang bijak dan kita perlu menyuarakan sikap itu agar orang-orang tidak termakan oleh propaganda media. Sebab kita tahu media itu memiliki peran yang sangat apa namanya besar begitu ya. Dia bisa menjadi positif tapi juga sekaligus negatif ketika tidak digunakan dengan bijak. Dan itulah tantangan yang sedang kita hadapi sekarang. Mari kita juga ikut mendoakan saudara-saudara kita di sana, semoga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga mereka yang sudah mendahului kita menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sedikit epilog yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjawab teman-teman yang tadi ada beberapa pertanyaan, atau kalaupun masih belum puas bertanya bisa kita lanjut di forum-forum selanjutnya, baik itu diskusi bebas ataupun diskusi yang kita jadwalkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron, jazakallahu khair kepada saudara Husein Zahrul Sinin SAG atas penyampaian epilognya. Selanjutnya kita akan ada pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara Jalaluddin SPD. Kepadanya disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Sadita. Semoga selalu dalam sehat walafiat. Yang saya hormati rekan-rekan PKU 17, 18, bil khusus mentor-mentora, dan bil khusus Ustadz Zahrul Musinin, Ustadz Husein. Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, bil khusus urusan dalam menuntut ilmu,
Semoga setelah seminar ini semakin menambah semangat kita semua untuk merespon isu-isu terbaru, kemudian mendiskusikan bersama yang seperti yang telah kita lakukan tadi ya. Rekan-rekan semua, sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Berharap semoga dengan barokah istighfar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala silap dan salah kita, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya man ala kulli syai'in qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakallahu khair pada saudara Jalaluddin SPD atas pembacaan doanya. Baik, izin untuk mengingatkan kembali kepada para hadirin peserta workshop pada malam hari ini untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom komentar ya, untuk mengakses sertifikat yang insya Allah nanti akan dibagikan kepada para peserta yang sudah hadir dan mengisi presensi. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi perfotoan atau dokumentasi. Diharapkan kepada para peserta yang berkenan dan memungkinkan untuk menyalakan kameranya untuk bisa on cam. Silakan, kami beri waktu untuk bersiap bagi yang ingin atau bisa menyalakan kameranya. Oke, yang bisa pakai virtual background juga lebih baik. Jadi sudah di-share juga di kolom chat untuk file virtual background-nya. Oke, baik. Mungkin saya akan aba-aba terlebih dahulu. Sesi dokumentasi bisa bersiap. Kita gaya formal dulu ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Kemudian gaya L-himah ya. 2 jari di atas alis sebelah kanan. Ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir gaya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara workshop pemikiran dan beradab Islam PKU 18 Unida Gontor dan Komunitas Al-Himah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, fasilitator, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Marilah kita tutup
pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya selaku MC mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Dan izin mengingatkan kepada para peserta jangan lupa untuk memfollow ya akun sosial media dari El-Himah ya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, di website juga ada. YouTube silahkan nanti bisa di-subscribe dan follow. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga workshop pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan. Syukron Ustaz Jalal. Syukron Ustaz Fajar Adi. Siap Kiai. Insya Allah Kiai Jenggot.